lawan kemungkaran, siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan. Siap lawan pengkhianat bangsa, siap lawan koruptor. Saya udah gak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah gak peduli. Saya udah muak lihat ini negeri ini. Nah, ini untuk si Bahar itu ya. Ya kamu minggat aja dari Indonesia kalau bosan di Indonesia. Bukan hanya kamu yang bosan di Indonesia. Orang Indonesia itu semua bosan sama lihat wajah kamu, itu masalahnya. Koruptor, karena ada yang lebih berbahaya dari korupsi. Yaitu ya korupsi agama ya. Korupsi agama yang nanti itu akan dibawa ke korupsi ideologi. Lah kalau korupsi duit kan masih bisa diurus. Lah kalau korupsi Pancasila, nggak mereka melakukan itu. Si Rizik Sihab itu ngomong, saya itu tahu tentang Pancasila macam, tapi dia itu sedang punya agenda untuk merobohkan Pancasila. Itu benar, itu analisisnya jeli itu. Yang komentar tadi itu. Indonesia Timur. Ya, supaya Indonesia Timur lepaskan gitu. Itu analisis yang tinggi. Makanya itu melawan Habib itu sama dengan menjaga NKRI. Meskipun ada Habib tuwek keklek yang sudah nggak disukai tapi masih carmuk terus itu teriak-teriak NKRI, omong kosong. Siap lawan kezaliman. Kurang keras, siap lawan kezaliman. Siap lawan kemungkaran. Siap lawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan. Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan koruptor. Saya udah gak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah gak peduli. Saya udah muak lihat ini negeri ini. Asing dipelihara, dibikin manja. Rakyat susah, rakyat menderita. Pengangguran makin banyak. Sembako naik. Pejabat enak-enakan. Semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, betul? Betul. Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya. Kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati. Jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Bom Isni, Assalamualaikum, Martapura Kalsel hadir Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja sangat layak. Bom Isni, ya apa ini? Yo ya review, Waalaikumsalam, kopi udut bang, monggo ngopi. Gavin, Waalaikumsalam. Pemburu celeng, setuju dihukum mati atau dipulangkan ke habitatnya ke gurun Yaman? Oh ya, ini si siapa itu, si Bahar itu kemarin ada video yang ngomong Indonesia itu apa itu karena keadaan begini, dia itu bosan apa itu hidup di Indonesia karena penuh dengan ketidakadilan macam-macam. Lah ini untuk si Bahar itu ya. Ya kamu minggat aja dari Indonesia kalau bosan di Indonesia. Bukan hanya kamu yang bosan di Indonesia, orang Indonesia itu semua bosan sama lihat wajah kamu, itu masalahnya. Tidak hanya wajah Bahar, wajah yang lain juga, Gus. Oh iya, betul. Itu juga ada itu Habib yang berceramah di Tarim mengatakan, ceramahnya di Tarim ya, mengatakan bahwa di Indonesia itu penuh fitnah, Tarim ini penuh berkah begitu. Ya kalau seperti itu ya pindah saja dari Indonesia ke Tarim gitu, jangan ragu-ragu. Kalau ingin membahagiakan rakyat Indonesia, nah salah satu caranya adalah kembalilah ke Tarim. Betul, ke Tarim kan di sana hujannya aja kan susu, ya susu. Kan? Iya, toteng glundul. Terus kalau ke Tarim itu kan otomatis jadi wali, Gus. Betul. Kalau nanti kalau berak itu Mas, ya toh? Mas. Itu juga ada itu umroh Tarim Hadramaut itu. Nah makanya saya bilang Habib itu kalau dibilang Islam ya sulit gitu loh.
Ya itu agama baru, umrohnya ke Tarim. Tuh tawafnya kan di makamnya si siapa itu, Fakih Muqaddam itu, ya toh? Iya, Kalau iya. kita kan, kalau kita umroh itu kan ke Mekah, ya toh? Kalau kita Hmm. ziarah kan ke Madinah, nah itu. Nah, kalau mereka kan bilang nggak usah ke Madinah, nggak usah ke Mekah, di Tarim itu sudah lebih dari itu kan gitu toh? Iya, iya, iya. Nah, iya bahkan Rasulullah katanya itu tidak di Madinah, seringnya di Tarim kan banyak ceramah Tarim. seperti itu. Hmm. Ya toh? Oh, ada Madinah aja juga, nggak, ya. saya izin masuk. Itu ada juga yang Habib yang mengatakan itu seandainya tidak ada Mekah dan Madinah, maka Tarim adalah kota yang paling mulia di dunia. Lah ya itu, makanya itu ya sudah bikin agama sendiri aja, gitu loh. Hmm. Kalau bikin agama sendiri ya kita nggak usah ngoreksi nasabnya gimana, oh namanya juga agama, itu toh. Kita Hmm. nggak ngurusin kan gitu. Iya, Tapi betul. mereka ngaku Islam, ngaku Sunni, ngaku NO gitu loh. Iya. Nah masalahnya gini loh Mas Rifki, eh, mereka itu sebagaimana ajaran Dajjal, Dajjal kan matanya satu, jadi melihat kebenaran itu kan setengah. Iya. Talbisul hak bil batil, mencampurkan yang benar dan yang sesat. Nah mereka itu Hmm. kan pandai sekali membuat oplosan kebenaran dengan oplosan kesesatan. Sehingga masyarakat awam secara umum itu tidak memahami itu, bahwa ini aliran yang sesat. Bahkan kiai-kiai ulama-ulama banyak tertipu. Nah kiai ulama yang tahu, yang tidak tertipu, nah itu pengecut. Masalahnya kan gitu. Nah, jadi kan si malakama ini. Iya. Kiai yang paham bahwa ini ajaran Habib itu adalah talbisul hak bil batil. Hmm. Apa itu perwujudan dari ajaran Dajjal yang tahu dan berani itu sedikit ngomong gitu. Yang berani ngomong sedikit. Kebanyakannya mencari aman. Kebanyakannya Iya. pengecut gitu. Nah, pertanyaannya begini. Kalau tugas utama ulama itu adalah menjaga melindungi umat. Lah, apakah mereka itu masih pantas disebut ulama, masih pantas disebut apa itu penjaga umat kalau mereka tahu bahwa umat sedang dicapek-capek seperti ini, apa kemuliaan Rasulullah sedang dicapek-capek seperti ini, mereka pura-pura nggak tahu, mereka Hmm. malah gandeng jemput kan itu. Iya, iya, iya. Iya, dengan alasan ya kita supaya tidak pecah belah, supaya tidak ribut, supaya lah kan gitu. Iya. Nah, kalau ulama-ulama pengecut dari ini yang punya banyak apologi seperti itu, seandainya hidup di zaman Rasulullah pasti itu golongan orang yang tidak pernah mau ikut perang, misalnya diajak perang ke Badar, ya jangan nanti malah ada korban, ya ini kan kita lagi panen, kayak gitu kan? Ya pasti gitu lah. Iya, iya. Iya, Apalagi satu panggung ya. iya. Makanya itu para kiai, para ulama, para tuan guru yang masih membela Habib, tak kasih tahu ya, Rasulullah pernah memperingatkan loh. Apa itu? Rasulullah itu begitu khawatir tentang kedatangan Dajjal bagi bahayanya bagi umat. Tapi kata Rasulullah, yang akhwafu, yang lebih dikhawatirkan Rasulullah itu adalah kelakuan ulama orang yang tahu, tetapi mereka itu apa itu tidak mau memberitahu, tidak mau melindungi umat. Iya. Ulama dunia yang mementingkan ulama dunia itu mementingkan dunia daripada mementingkan misi dan tugasnya, yaitu menjaga umat. Nah itulah itu Rasulullah aja lebih benci ulama seperti itu daripada Dajjal gitu loh. Hmm. Enggak ada alasan-alasan oh ini strategi organisasi strategi. Enggak, masalah ini korbannya ini umat gitu loh. Kalau Iya, iya. korbannya elit ya biarin aja. Mau kasarannya gini loh, mau ini korupsi ini larinya kemana macam-macam itu enggak sampai merusak ini. Lah Habib itu merusak Islam ya masalah itu. Merusak Hmm. ajaran Islam masalahnya itu. Lebih merusak Merusak. daripada korupsi ya. Wah iya. Lebih rusak daripada korupsi. Makanya saya itu sekarang nggak terlalu mengkritik koruptor karena ada yang lebih berbahaya dari korupsi. Yaitu ya korupsi agama ya. Korupsi agama yang nanti itu akan dibawa ke korupsi ideologi. Lah kalau korupsi duit kan masih bisa diurus. Lah kalau korupsi Pancasila, nggak mereka Iya, iya. melakukan itu. Si Rizik Sihab itu ngomong, saya tuh tahu tentang Pancasila macam-macam, tapi dia itu sedang punya agenda untuk merobohkan Pancasila. Masalahnya gitu. Gitu loh. Saya masih memaklumi ketika misalnya ada pastor, ada pendeta, ada pedanda yang tidak ikut bicara dalam hal ini karena mereka itu merasa minoritas, gitu loh. Ini kan kepentingan nasional ya, nation Iya. interest ya. Ini kepentingan bukan hanya umat Islam, bukan hanya NU, tetapi kepentingan bangsa ini. Nah kalau kelompok-kelompok minoritas seperti
pastor, seperti pendeta, seperti pedanda tidak ikut teriak soal palsunya nasab Habib yang berbahaya ini. Saya bisa memahami. Kalau saudara-saudara kita orang Tionghoa tidak ikut berteriak, saya bisa memahami. Ya karena mereka merasa minoritas gitu loh. Lah ini kiai, tuan guru ulama, lah khusnudon aja. Lah khusnudon kalau nggak ada data, nggak ada ilmu. Gitu loh. Nah, kalau kita sholat zuhur tidak tahu arah kiblat ya kita pakai zon saja, oh ke sana. Tapi kalau udah dikasih tahu, udah ada kompas kok masih zonnya ke sana, wah itu gimana? Ini saya lanjutkan. Bemis nih, pengemis Yaman diharap dideportasi. Pemburu celeng Hasan Yulianto, negara ruwet karena Habib Kabib. Akhirnya pemerintah tidak fokus. Bemis nih Gavin, cuaca aman bang, yang nggak aman Mukibin. Jawa gila buang aja ke laut. Gavin hidup kiai dan negeri. Pemburu celeng, berapa Gus Fuad Pleret, Gaspol Gus. Kemudian saya cari yang ini ya. Ini, oh ya. Ini ada yang komentar, ya gimana? Gimana Gus? Monggo. Ada yang komentar UAS ya Tarim. UAS saja itu menjadi hilang akalnya ketika menjadi muhibin mereka itu. Lah UAS itu kan harusnya pinter, ya dah. Masa dia bilang tahrim itu nggak diaspal, karena menghormati apa itu telapak bekas telapak kaki para wali. Lu kan gila toh. Lu tahrim itu nggak banyak yang nggak diaspal, jalannya berdebu, ya karena kere kan gitu toh. Iya karena miskin, melarat aja. Mas itu otaknya bisa kebalik-balik gitu, gara-gara ini. Ya, bayangkan kalau orang masuk Ustadz Hadi Hidayat kan. Iya betul. Solihin, hukumannya masukin karung kasih batu ceburin ke tengah laut. Papi alhamdulillah pasal mati nih Kabib udah keluar. Abdurrahman Muzamil, yang mengaku zuriat Nabi dan ternyata palsu maka monggo disuruh taubat. Tapi kalau nggak mau ya monggo diberlakukan hukum yang ada. Badrus Salim, agenda besar bangsa Kolim dalam kurung Uni Eropa dan Barat berusaha mengubah ideologi NKRI Pancasila menjadi negara berideologi syariat Islam dengan tujuan Indonesia Timur dalam kurung Papua lepas. Bemis ini betul orang Amerika yang bikin kartun Nabi dihukum mati. Itu ada presiden hukumnya. Nah itu tadi itu ya soal syariat Islam itu ya. Dan memang kepentingan Barat kan supaya Indonesia Timur kan lepas dari NKRI kan. Itu benar, itu analisisnya jeli itu. Yang komentar tadi itu. Indonesia Timur. Ya, supaya Indonesia Timur lepaskan gitu. Itu analisis yang tinggi. Makanya itu melawan Habib itu sama dengan menjaga NKRI. Meskipun ada Habib tuwek-keklek yang sudah nggak disukai tapi masih carmu terus itu teriak-teriak NKRI omong kosong. Iya. Itu. Di depan NKRI, di belakang membunuh NKRI. Betul. Pak Kubumi, gimana sih Yai Fuad cara nyadarin Mukibin? Gimana Gus? Caranya jadi muhibin ya? Enggak apa cara nyadarin Mukibin. Ya didoakan saja, didoakan dan kita terus-menerus teriak dan terus-menerus bersuara dan terus-menerus bagikan tautan kita ke muhibin itu. Ya. Biar mereka kan reaksi pertama kan marah. Kalau marah itu mereka marah benar-benar marah gitu. Mereka menjadi chaos. Itu kadang-kadang otaknya yang kemarin sarafnya itu putus itu bisa nyambung lagi. Nah kalau udah nyambung kan normal. Seven An katanya garis lurus jalur laki-laki Ba'alawi kok plat G ya, plat G gatel ya. Zaheri setuju hukum mati. Pemisni jejak kaki Al-Mukarram Wali Ulo bin Hadramaut. Mas Lanlan gak usah dihukum mati, masukin di kandang macan saja, kalau nggak mulutnya dikasih mercot saja. Kemudian Edi Tuhenai sangat layak dihukum mati bagi penista Nabi Muhammad SAW. Apalagi perbuatan kejahatannya dilakukan secara berkelompok, terstruktur, sistematis dan masif TSM. Sangat layak dihukum mati. Papi, setan kalah Gus, kami lebih setan dari setan itu sendiri. Iblis bapak setan aja gak berani bohong pakai atas nama Rasulullah SAW. Olah sableng lah omon-omon bar kasus Andi Arifin aja belum dipenjara Fred katanya. Nah itu kalau kasus itu ya monggo berjalan. Siapa? Omon-omon ini kan untuk penyadaran kan. Yang belum diproses apa? Bahar kasus Bahar dengan Adi Arifin yang di mana itu di Jawa Barat apa ya? Itu kan, kan BNPT
BNPT sendiri kan bilang di kepolisian itu kan yang terpapar radikalisme itu kan lumayan itu berapa persen, 5% atau berapa kan itu tuh. Nah makanya polisi-polisi itu kadang-kadang itu ya bersikap aneh gitu terhadap ini. Kepada saudara-saudara kita yang membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu mereka tidak memberi ruang, maksudnya itu menghambat gitu. Tetapi kalau dengan KBB yang jelas-jelas merusak Pancasila, mereka kasih ruang. Nah ini kan ada menurut BNPT kan terpapar memang. Nah oleh karena itu soal apa ini perjuangan ini menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 itu harus integral di dalam segala segi kehidupan gitu loh. Omong kosong kalau kita mengatakan kita anti Habib tapi masih satu panggung dengan Habib, masih satu majelis dengan Habib. Omong kosong kita mengatakan pro NKRI, pro Pancasila, tetapi di pilkada kita masih mentolerir calon bupati, calon gubernur yang didukung oleh Habib. Nah makanya berkali-kali saya teriak bahwa di dalam pilkada pun kita harus bersikap tegas. Siapa saja calon yang kandidat yang dekat dengan Habib, yang didukung oleh Habib, itu harus diboikot. Itu loh. Makanya kemarin Ridwan Kamil didukung oleh Habib, Habaib dan ulama. Saya bilang boikot, nggak peduli koalisi apapun. Karena bagi saya koalisi macam-macam itu kalau tidak menomorsatukan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45, sikat. Gitu loh. Ini hak rakyat gitu. Jadi sekali lagi jangan dianggap dikatut-katut kayak itu apa? Dikait-kaitkan antara pilkada dengan soal Habib. Enggak harus dikaitkan. Gitu loh. Harus dikaitkan. Itu siapa saja calon bupati, calon wali kota, calon gubernur yang terafiliasi dengan Habib jangan pernah didukung, boikot. Kalau enggak, nanti kalau mereka jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, yaitu mereka dikendalikan oleh para kabit. Dan itu merusak Pancasila. Gitu loh. Harus tegas ini gerakan politik. Partai pun kalau masih gandeng jemput dengan Habib, jauhi. Gitu loh. Iya, nggak peduli siapapun kita. Siapapun mereka. Karena melawan Pancasila itu mengkhianati negara. Iya. Monggo Mas Rifki. Artinya kan politikus-politikus atau calon-calon pemimpin itu yang berafiliasi dengan Habib itu kan dapat sebagai mendukung gerakan klan Habib Bali, mendukung kejahatan-kejahatan klan Habib Bali. Begitu. Iya betul. Nah, termasuk ulama-ulama yang masih gandeng jemput dengan Habib, jauhi. Loh. Kalau tidak begitu, tidak selesai-selesai. Kalau tidak begitu, berarti kita itu tidak benar-benar bela Pancasila. Makanya sudah setahun lebih kan di pondok saya itu, di pintu pagarnya kan saya tulis Habib dan budaknya dilarang masuk. Saya tidak mau. Iya, ini bagus kok jaringannya. Saya tidak mau ada Habib di majelis saya, gitu loh. Sampai mereka itu mengaku salah, mengaku bukan keturunan Nabi, berhenti mengajarkan ajaran-ajaran dari leluhur mereka yang berbahaya bagi paham kebangsaan kita. Yang merusak Islam. Itu loh. Masa sama setan satu majelis. Nggak peduli. Mau khol, mau apapun. Majelis di situ memberi tempat kepada Habib yang ngaku sebagai keturunan Nabi, harus kita boikot. Wajib hukumnya kita boikot. Karena majelis-majelis seperti itu tuh tidak mendapat rahmat Allah, tapi laknatullah. Itu loh. Ya tidak percaya dibuktikan saja nanti. Ya, kalau Mas Rifki mengamati kan omongan saya itu yang terkesan ngawur dan brutal ini kan ya 95% kan terbukti kan. Ya butuh waktu 2-3 tahun lah. Ya loh. Ibu-ibu yang demo itu sisa-sisa HTI. Iskandar Fam, Yaman sampai sekarang jadi negara terkorup dan negara termiskin. Kemudian Angga Bayu Pamungkas wes prihatin banget mendeleng bangsa iki. Sejak Pak Harto turun, kerusakan moral makin menjadi-jadi. Nah mereka itu kan menumpangi atau ya menjadi penumpang gelap demokrasi, penumpang gelap reformasi kan. Makanya tadi ada yang komentar,
Zaman Pak Harto nggak berani kan mereka begitu. Nah, artinya itu kita jangan atas nama demokrasi, kita jangan atas nama kemanusiaan dan lain-lain untuk melawan mereka, karena mereka itu adalah musuh kemanusiaan, gitu loh. Karena mereka itu adalah musuh demokrasi, gitu loh. Jangan demokratis, nggak bisa begitu. Jangan kayak Rocky Gerung itu otaknya soplak juga itu lama-lama itu teman satu itu. Dia gunakan kecerdasannya, pengetahuannya tentang filsafat untuk membela kelompok yang berbahaya untuk demokrasi kan itu.